Kenapa aku bisa menganggap kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ini dari pengajaran aku ya. Jadi gini, dari kisahnya Adam itu kan Adam udah jatuh dalam dosa ya, sama Hawa. Jadi diusirlah dari Taman Eden, dan Tuhan bilang kan dari kejadian Adam dan Hawa itu di Taman Eden ada namanya pohon kehidupan. Dan Tuhan tuh bilang, kita bilangnya Allah tuh bilang jangan makan buah kehidupan itu. Nah, terus pada zaman itu juga iblis itu kan diciptain sama Allah kan, sama Tuhan. Iblis itu berupa ular dan dia tuh menghasut si Hawa untuk makan. Dan dia juga menghasut si Adam, gitu kan. Dan akhirnya intinya singkat cerita dimakanlah dan Allah tahu, Allah murka dan dia diusir dari Taman Eden. Dan sampai dia bilang kayak gini, kamu keluar dari sini, kamu dan pada saat itu kan nggak tahu tuh rasa malu, ya kan. Dan akhirnya mereka ditelanjangin dan mereka tahu rasa malu pada saat itu. Dan pada saat itu juga Adam dan Hawa, Allah itu bilang kamu akan beranak cucu, kamu akan merasakan sakit dan lain-lain. Makanya perempuan itu ngerasain melahirkan, menstruasi, karena emang udah dari sananya emang Allah udah mengutuki kita dengan kayak gitu karena perbuatan dosa kita, ya kan. Nah, setelah Adam dan Hawa, mereka kan beranak cucu dan lain-lain. Dan akhirnya umat manusia jatuhlah dalam dosa. Perzinahan, peperangan, terus juga sembah berhala, buat patung-patung buat disembah. Akhirnya Allah itu murka, Tuhan itu murka, kayak aku akan menghancurkan dunia ini. Tapi ada salah satu nabi yang taat. Aku lupa nabinya apa. Ini aku bercerita dari dari Bible ya, dari Bible gitu. Nah, akhirnya ada satu umatnya yang taat dan dia berdoa sama Tuhan untuk nggak hancurin dunia ini, karena ada satu nih umat yang taat. Berarti Allah itu mengasihi kita kan, walaupun satu jiwa itu kan berharga buat Allah sendiri atau Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Tuhan itu menurunkanlah yang namanya Yesus gitu kan. Nah, dan jadi kan kalau Yesus ini lahir ke dunia ini bukan dari persetubuhan antara Yusuf dan Maryam. Dia itu, jadi Maryam itu didatangin malaikat gitu kan. Terus dinubuatkan, kamu akan kamu akan ada seorang anak laki-laki yang dititipkan dan dia akan kamu namain Yesus gitu kan, dan dia akan membantu umat manusia kayak gitu kan. Dan itu kan perintahnya Tuhan. Dan akhirnya Maryam ini hamil dari perawannya Maryam kan. Nah, terus akhirnya Yesus lahir, dan Yesus lahir itu, jadi menurut aku gini, dari ajaran Kristen ya, Yesus itu dia Tuhan, dia melepas kealahannya, dia menjadi manusia. Karena kenapa? Karena nggak mungkin dong Allah atau Tuhan dia datang ke dunia, ya hancurlah dunia ini, manusia aja nggak bisa lihat Tuhan kayak gitu kan. Jadi itu adalah rencananya Allah sendiri yang melakukan seperti itu, mengutus. Nah, makanya kita percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kayak gitu. Dia itu Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi Bapak yang jadi Yesus atau gimana? Jadi kan kenapa dia dibilang Bapak? Karena kan dia kan turun ke dunia itu menjadi laki-laki kan. Makanya kita bilangnya Bapak gitu, kita sebutnya Bapak. Karena kalau di Kristen sendiri, kita sama Tuhan kita tuh kita anggap dia Bapak kita kayak gitu. Bapak di dunia, karena dia lahir ke dunia, dia sama, dia menjadi manusia supaya apa? Dia mengajarkan semua umat-umatnya, oh gini loh ajaran yang benar, oh gini loh kamu tuh harus mengasihi musuhmu, kamu harus melakukan hal yang baik, kamu harus berdoa kepada Tuhan. Makanya di situ Yesus itu berdoa, bukan karena dia, kalau menurut aku ya, bukan karena dia emang doa sama Allah, tapi Allah itu dia sendiri. Jadi dia cuman kayak memberi contoh, gini loh doa. Bahkan sebelum jam 5 pagi Yesus itu udah berdoa gitu. Dan sholat subuh maksudnya? Ya enggak sih, iya kan ya? Pagi-pagi doa sebelum matahari, tapi kan sholat subuh ya? Iya, ya kayak gitu. Jadi kayak sisi lainnya tuh aku udah paham kayak gitu, kenapa dia di dunia. Dan banyak orang yang banyak sih mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus tuh lakuin di dunia, yang menurut aku di luar akal manusia ya. Bahkan nabi-nabi lain pun nggak bisa ngelakuin itu. Pertama, membangkitkan orang mati. Terus yang kedua, dia itu juga yang menurut aku ini di akal luar nalar manusia ya. Pertama itu membangkitkan orang mati, karena yang bisa membangkitkan itu adalah hak Allah sendiri atau Tuhan itu sendiri. Manusia itu nggak bisa, nggak punya hak, nggak ada. Sampai di mukjizatnya manusia itu nggak mungkin dia bisa membangkitkan orang mati, kecuali dia dukun dan bisa jadi zombie ya, bukan jadi manusia ya. Dukun nggak bisa membangkitkan orang mati ya? Iya, maksudnya mungkin bisa bangkit tapi jadi setan gitu mungkin jadi ya. Bapakku meninggal kemarin pengen bangkitin, gue jadi dukun. Terus yang kedua, ini yang mukjizat yang paling wow banget menurut aku, itu adalah Yesus itu tuh dia tuh kan mati ya, dia tuh nggak mati sebenarnya, dia tuh menyerahkan dirinya. Jadi pas dia disalib, dia tuh bilang ya Allah ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan pada saat itu orang-orang yang menyiksa dia tuh bisa menyontohin kasihnya dia kayak gitu. Kalau aku tuh mengasihi engkau gitu, aku mengampuni engkau semua. Dan di samping kanan kirinya tuh kan ada dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dan dia nanya, kamu percaya nggak sama aku kalau aku ini Tuhan dan Allahmu? Yang sebelah kiri dia bilang, kalau kamu Tuhan nggak mungkin kamu disalibkan, kamu bisa membebaskan diri kamu sendiri. Tapi yang sebelah kanannya dia percaya, aku percaya kalau engkau Tuhan dan Juru. Karena pas dia menyerahkan nyawanya, semua bumi itu bergoncang dan langit itu gelap. Dia bilang, tugasku sudah selesai, ampunilah mereka dan aku menyerahkan nyawaku. Jadi bukan karena dia mati gitu, karena dia menyerahkan nyawanya.
Loh, Karena tapi menurut Angel Yesusnya mati nggak? enggak, dia menyerahkan nyawanya dia. Ya kalau menyerahkan nyawa berarti kan nyawanya keluar dari Yesus. Ya, berarti tapi mati dong. ya, tapi ya oke. Harus mati. Ya, oke, Imannya mati. Kristen harus mengimani bahwa Yesus mati. Ya. Tapi Kristen juga harus mengimani bahwa Yesus sudah bangkit di hari ketiga, kan Ya, gitu. betul. Terus akhirnya yang sebelah kanan itu dia mengikut Yesus, maksudnya yang aku tahu ya intinya karena dia percaya, walaupun dia hidupnya berdosa nih kan, berdua orang ini kan sama-sama pendosa, tapi karena dia percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidupnya dia, jadi dia selamat. Yang sebelah kiri yang enggak, karena kan dia berpikir, loh kalau misalnya Tuhan kenapa lu disalibkan, kenapa lu Nggak bisa iya menyelamatkan kayak gitu, diri. nggak menyelamatkan diri kayak gitu kan. Nah terus habis itu ketiga harinya dia bangkit kan, dia bangkit terus dia bilang dan waktu itu si Maria itu ibunya berziarah ke makamnya Tuhan Yesus dan dia lihat udah nggak ada. Terus akhirnya Tuhan Yesus tuh datanglah dengan dia tuh datangnya itu kondisinya itu dia udah di langit ya, jadi nggak nampak di bumi. Dan dia Siapa? bilang, Yesusnya? iya, Waktu bangkit? iya, Masih di bumi. iya maksudnya masih Kan di masih bumi. apa namanya masih memperlihatkan dirinya di depan beberapa orang. Iya betul. Terus dia bilang kayak gini, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas namaku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bukan namaku. Iya. Matius 28:19. Ya, dia bilang kayak gitu. Pokoknya Terus? inti firman itu ke arah situ. Jadi kita kan sebagai umat Kristen itu ya tugas kita kayak gitu, untuk sebenarnya sih bukan masalah agama ya, tapi kalau yang Kristen yang benar-benar literally dia Kristen, dia tuh agama itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik manusia juga nggak menyelamatkan. Karena apa? Kita lahir aja di dunia ini kita udah berdosa. Yang menyelamatkan Lahir apa? udah berdosa. Iya. Jadi kalau bayi lahir 3 hari meninggal, masuk neraka, masuk surga? Bayi lahir itu udah berdosa. Aku sebenarnya nggak pernah tahu di Alkitab mana, cuman ini dengar dari beberapa orang-orang mau agama Islam juga pernah, temen aku bilang kayak gitu, manusia itu lahir udah berdosa kayak gitu. Jadi nggak cuma di Kristen doang. Nggak ada. Di Islam Oke, nggak berarti begitu. ya I don't know, tapi aku pernah dengar itu. Di Islam, setiap manusia yang lahir, dia tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai dia akil balik. Akil balik itu artinya puber. Nah, kalau udah puber, anak itu sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Itu baru dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum itu nggak ada dosa istilahnya buat anak. Oke, berarti oke. Beda. Dan ini aku konteksnya bukan orang Kristen yang ngomong loh. Ini emang aku pernah dulu sekolah umum atau sekolah yang negeri kayak gitu, dan kebanyakan teman aku juga Muslim. Kristen tuh paling dihitung jari lah ya. Dan aku tuh dapat info kayak gitu. Nggak ada yang emang yang bilang dari pendeta atau manapun itu yang bilang sama aku bayi lahir udah berdosa, nggak ada sih memang. Ya. Sampai Tapi detik ini. menurut Angel, Sampai kok dia ini dulu muslim. Iya. Umur 12 tahun ya. Iya. oh Muslim Iya dulu. dulunya. Dia muslim. Oke, Iya. papanya Kristen. Papaku Kristen. Terus menjadi Kristennya umur berapa? 12 tahun. Oh, di 12 tahun itu. Ada dia menemukan kayak ketenangan. Oke. Nggak, tadi pertanyaan saya gini. Kalau Angel bilang setiap manusia sudah dosa, itu memang benar menurut ajarannya Paulus. Paulus yang bilang karena dosa satu orang tuh Hawa itu yang menggoda Adam makan buah kuldi, sehingga dosa satu orang yang turun ke bumi itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi setiap manusia yang lain memang udah berdosa, kata Paulus, karena dosanya menjalar gitu. Pertanyaan saya, ketika seorang bayi lahir baru 3 hari meninggal, menurut Angel kira-kira masuk surga masuk neraka? Kalau menurut aku ya, aku percaya sih masuk surga. Apakah bisa dosa masuk surga? Kayak gini sih kan, kalau bayi itu kan ya kalau menurut aku secara logiknya aja, pemikiran secara logik. Kalau ABL kita aku nggak tahu, atau pendeta aku nggak pernah dengar ini dari pendeta manapun. Jadi secara logiknya kan bayi itu kan nggak tahu, maksudnya belum paham ya, polos gitu nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa. apa-apa Masa gitu. 3 hari mati masuk neraka, Iya, tega amat kalau Tuhannya. secara logika ya, Kan gitu ya, secara logika. logika, iya. Berarti logikanya Angel masih waras, saya Iya. bilang gitu. Ya.